Mukjizat itu hal yang luar biasa banget, bukan sulap, bukan juga pertunjukan sihir yang kita lihat di TV. Bukan, mukjizat itu jauh lebih dari itu. Mukjizat itu tanda-tanda yang istimewa banget. Tanda-tanda ini datang langsung dari Allah. Allah itu Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dia menunjukkan tanda-tanda ini kepada manusia karena ada alasannya. Ini bukti kebesaran dan kasih sayangnya. Ini membantu kita mengerti keagungannya. Nabi-nabi zaman dulu sering dapat tanda-tanda ini. Coba bayangkan Nabi Musa dan laut yang terbelah. Bayangkan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Ini semua pesan yang kuat dari Allah. Para nabi menunjukkan mukjizat ini ke orang-orang. Tujuannya biar orang-orang jadi percaya. Ini menunjukkan kalau para nabi itu utusan yang benar. Mereka membawa pesan dari Allah untuk membimbing manusia. Mukjizat-mukjizat ini jelas banget dan gak bisa disangkal. Kemampuan manusia nggak akan bisa melakukannya. Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, adalah nabi terakhir. Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau juga menunjukkan banyak mukjizat. Mukjizat-mukjizat ini bukan cuma buat zaman beliau aja. Sampai sekarang masih diingat dan menginspirasi banyak orang. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Tapi ada juga tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda ini menguatkan kenabian beliau. Dukung Allah tujuh beliau. Orang menyaksikan kejadian luar biasa ini. Kirim ke sebenar Pak mukjizat istimewa. Coba bayangin kamu lagi lapar banget. Terus ada banyak orang lain yang lapar juga bareng kamu. Tapi makanannya cuma ada sedikit banget. Kira-kira kamu bakal gimana? Pasti khawatir kan ya? Kejadian kayak gini pernah dialami Nabi Muhammad. Tapi selalu ada kejadian luar biasa yang terjadi. Makanan yang sedikit itu jadi cukup buat semua orang. Ini mukjizat dari Allah. Tanda karunia-Nya yang gak ada habisnya. Yuk kita lihat beberapa kisah nyata ini. Ada satu cerita terkenal dari Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat Nabi. Dia lihat Nabi lagi lapar. Jadi dia undang Nabi Muhammad buat makan. Jabir cuma punya seekor kambing muda yang kecil, sama sedikit tepung gandum buat roti. Dia bilang ke Nabi diam-diam ajak beberapa orang aja. Dia khawatir makanannya nggak cukup. Dia mau kasih apa yang dia punya dengan ikhlas. Ini nunjukin kalau dia dermawan meskipun nggak punya banyak. Nabi Muhammad tahu keadaan Jabir. Tapi beliau datang sama banyak banget sahabat. Ada sekitar 1.000 orang. Jabir jadi cemas banget. Gimana caranya makanan sedikit ini bisa cukup buat orang sebanyak itu? Dia kasih tahu istrinya, dan mereka berdua jadi khawatir. Tapi Nabi, semoga damai menyertainya, tetap tenang. Beliau minta pancinya jangan diangkat dulu dari api. Beliau juga minta rotinya jangan dipanggang dulu sampai beliau datang. Terus beliau mendoakan makanan itu. Beliau sendiri yang mulai membagikan daging dan rotinya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar luar biasa. Semua dari 1.000 sahabat itu makan. Mereka semua makan sampai kenyang banget. Dan percaya atau enggak, makanannya nggak habis. Panci dagingnya masih penuh, kayak belum disentuh sama sekali. Adonan rotinya juga masih ada, siap dipanggang. Subhanallah. Maha suci Allah. Ini mukjizat yang jelas banget buat dilihat semua orang. Makanan yang sedikit itu jadi banyak banget. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa dengan memberi. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad melihat mukjizat-mukjizat ini. Mereka lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Bukan cuma dengar cerita aja, mereka ada di sana. Mereka mengalaminya sendiri. Coba bayangin, lihat makanan sedikit bisa buat makan ratusan orang, atau bahkan 1.000 orang yang lapar. Ini kuat banget pengaruhnya buat hati mereka. Ini pengalaman langsung dengan kuasa ilahi. Ini lebih dari sekadar cerita. Kepercayaan mereka jadi kuat banget. Kejadian-kejadian ini bikin iman mereka jadi makin dalam. Mereka jadi yakin tanpa ragu sedikit pun kalau Muhammad itu utusan Allah. Gimana bisa ragu coba setelah lihat kejadian kayak gitu? Mereka lihat langsung pertolongan dan kuasa Allah. Ini bikin hati mereka penuh dengan keyakinan. Keyakinan mereka sama Islam makin kuat setiap hari. Mereka jadi paham kalau Nabi benar-benar didukung sama Allah. Mukjizat ini bukan buat pamer. Ini pelajaran yang dalam banget. Ini tanda-tanda buat orang yang mau mengerti. Melihat mukjizat kayak gini, menghilangkan semua keraguan yang mungkin masih ada. Buat yang mungkin masih ragu sedikit, keraguannya langsung hilang. Mereka lihat yang gak mungkin jadi mungkin. Ini semua berkat doa Nabi, dan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ini bikin mereka jadi makin setia ikutin Nabi. Mereka percaya banget sama beliau dalam segala hal. Kesetiaan dan cinta mereka ke beliau jadi besar banget.
Mereka siap berkorban apa aja demi iman mereka. Iman yang kuat ini membangun masyarakat yang kuat juga. Mukjizat ini bukan cuma soal mengisi perut yang lapar. Iya sih, memang kasih makanan buat badan. Tapi yang lebih penting ini kasih makanan buat jiwa. Ini pelajaran yang kuat banget tentang tauhid, keesaan Allah. Ini nunjukin kalau Allah itu Ar-Razak, Sang Maha Pemberi rezeki. Dia sayang sama hamba-hambanya dengan cara yang luar biasa. Dia bisa kasih rezeki dari jalan yang gak kita sangka-sangka. Pemahaman ini bikin hati jadi tenang. Ini ngajarin mereka buat selalu bergantung sama Allah. Bergantung sama Allah ini dasar penting dalam iman. Cerita-cerita luar biasa ini bukan cuma buat masa lalu aja. Bukan cuma kejadian sejarah yang buat diingat-ingat. Bukan. Cerita ini punya hikmah yang abadi buat kita. Ini buat kamu dan aku yang hidup sekarang. Cerita ini ngajarin kita pelajaran yang penting banget. Cerita ini terus menginspirasi umat muslim di mana aja. Cerita ini menghubungkan kita sama dasar-dasar iman kita. Cerita ini ngingetin kita kalau Allah itu selalu ada dan kemampuannya buat nolong dalam segala situasi. Cerita-cerita ini menyegarkan semangat kita. Kita belajar tentang konsep. Itu artinya berkah dan kelimpahan dari Allah. Sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak kalau adanya. Ini yang terjadi sama mukjizat makanan Nabi. Makanannya diberkahi, jadi bertambah banyak. Ini ngajarin kita buat cari dalam hidup kita. Kalau kita berbagi apa yang kita punya, Allah kasih lebih banyak lagi. Berbagi itu nggak mengurangi harta, malah nambahin. Ini prinsip yang indah buat hidup bahagia. Ini mendorong budaya saling memberi dan peduli. Kita juga belajar buat percaya banget sama Allah. Dia Ar-Razak, Sang Maha Pemberi rezeki. Dia kasih rezeki buat semua ciptaannya. Meskipun keadaan lagi susah atau serba kurang, kita harus selalu berharap sama Dia. Mukjizat Nabi itu tanda yang jelas banget soal ini. Mukjizat itu ngingetin kita sama kuasa dan kasih sayangnya yang besar. Kalau kita lagi ada masalah dalam hidup, kita bisa ingat cerita-cerita ini. Dan yakin kalau Allah bisa kasih jalan keluar. Jadi mukjizat makanan Nabi Muhammad terus menginspirasi kita. Bikin hati kita takjub dan kagum. Bikin perjalanan iman kita jadi lebih kuat. Ngingetin kita sama kemurahan Allah yang gak ada habisnya dan kuasanya yang tanpa batas atas segala sesuatu. Sungguh Dia Maha Penyayang, Maha Baik. Cerita-cerita ini ngajak kita buat bersyukur, buat bagi-bagi rezeki kita ke orang lain, dan buat selalu percaya penuh sama Allah. Ini jalan menuju kedamaian dan kepuasan hati. Hutan itu lebat, sangat lebat. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, mencapai langit biru, akarnya kuat mencengkeram tanah, daunnya rimbun, menari-nari ditiup angin pagi. Sinar matahari sulit menembus. Hanya sedikit cahaya yang sampai ke lantai hutan, menciptakan suasana magis dan misterius. Di sanalah rumahnya, rumah bagi banyak makhluk. Di antara bayang-bayang pepohonan itu, hiduplah seekor serigala. Namanya Rembulan, bulunya seputih kapas di malam hari, matanya tajam, menyinarkan cahaya keemasan yang lembut. Ia berbeda dari serigala lainnya. Ia lebih suka menyendiri, mengamati dunia dengan tenang. Kakinya melangkah tanpa suara, menyusuri jalan setapak yang hanya ia ketahui, menjaga keseimbangan hutan dengan caranya sendiri. Rembulan sering duduk di atas batu besar. Batu itu menghadap ke lembah hijau. Ia memandang jauh, ke arah desa kecil di kejauhan. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur rumah. Anak-anak bermain riang di halaman. Ia mendengar suara tawa mereka. Suara kehidupan yang berbeda. Ia merasa ada tarikan aneh, rasa ingin tahu yang besar, tentang dunia di luar hutan kesayangannya. Setiap malam Rembulan akan melolong. Lolongannya bukan tanda lapar atau marah. Lolongannya adalah lagu. Lagu kerinduan yang syahdu, mengalun bersama bisikan angin malam, menyapa bintang-bintang yang berkelip di angkasa. Ia berbicara pada bulan purnama, mengungkapkan isi hatinya yang tersembunyi. Spruelendis Reis, Anasisping Ish. Embe. Suatu sore, seorang anak laki-laki bernama Budi memberanikan diri. Ia masuk lebih dalam ke hutan, lebih jauh dari biasanya. Ia mencari buah-buahan langka untuk ibunya yang sedang sakit di rumah. Budi anak yang pemberani, hatinya baik. Ia tidak takut pada hutan. Ia menghormati setiap pohon dan makhluk di dalamnya. Ia selalu membawa bekal sedikit nasi dan ikan asin. Budi sampai di tepi sungai kecil. Airnya jernih mengalir. Batu-batu kali berkilauan. Ia berjongkok, ingin membasuh wajahnya yang lelah. Tiba-tiba ia melihat gerakan. Di balik semak belukar yang lebat,
Jantungnya berdebar sedikit kencang. Ia diam tak bergerak, menunggu. Siapkah gerangan yang ada di sana? Teman atau lawan? Ia berharap itu hanya seekor kancil. Lalu muncullah rembulan. Serigala putih itu berdiri gagah, matanya menatap Budi dengan tenang. Budi terkejut. Ia belum pernah melihat serigala seindah itu. Ia sedikit takut, namun ia tidak lari. Ia melihat kelembutan di mata serigala itu. Rembulan maju selangkah. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. "Jangan takut, anak baik," kata rembulan. Suaranya lembut dan dalam, seperti gemerisik daun. Budi terperangah, mulutnya terbuka. Ia tidak percaya pendengarannya. Seekor serigala berbicara. Ini pasti mimpi, atau mungkin ia tersesat di hutan ajaib. Kau bisa bicara?" tanya Budi dengan suara bergetar. Rembulan tersenyum. "Jika serigala bisa tersenyum, begitulah kelihatannya." "Ya, Budi. Awasipin. El merimgit Basha. Sigiyet. Sulemant. Sulai." Sejak hari itu, Budi dan rembulan sering bertemu. Di tempat rahasia mereka di tepi sungai. Budi membawakan rembulan cerita dari desa, tentang layang-layang yang terbang tinggi, tentang upacara adat yang meriah, tentang permainan congklak yang ia mainkan bersama teman-temannya. Rembulan mendengarkan dengan penuh minat. Matanya berbinar. Ia belajar banyak tentang dunia manusia. Dunia yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Rembulan sebagai gantinya berbagi kearifan hutan. Ia mengajari Budi tentang bahasa angin, tentang tanda-tanda alam, tentang obat-obatan dari daun dan akar. Ia bercerita tentang bintang-bintang yang menjadi pemandu bagi para pengembara. Budi menyerap setiap kata, seperti tanah kering menyerap air hujan. Hatinya dipenuhi rasa kagum pada sahabat barunya yang bijaksana. Persahabatan mereka tumbuh kuat. Suatu ketika Budi datang dengan wajah sedih. Ia bercerita tentang panen yang gagal di desanya. Orang-orang mulai kekurangan makanan. Mereka cemas dan putus asa. Rembulan mendengarkan dengan saksama. Ia kemudian membawa Budi ke sebuah lembah tersembunyi. Di sana tumbuh subur berbagai jenis umbi-umbian liar yang aman untuk dimakan. Alam selalu menyediakan Budi. Asal kita mau mencari dan menjaga, kata rembulan. Budi sangat berterima kasih. Ia membawa kabar baik itu ke desanya. Orang-orang desa bersuka cita. Mereka belajar dari Budi dan rembulan tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Mereka mulai lebih menghargai hutan. Tidak lagi menebang pohon sembarangan. Mereka juga belajar untuk berbagi, seperti ajaran rembulan kepada Budi. Hubungan mereka menjadi jembatan antara di manusia dan dunia hutan. Waktu berlalu. Budi tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana. Ia tetap menjaga persahabatannya dengan rembulan. Namun rembulan semakin tua. Bulunya tidak lagi seputih dulu. Langkahnya tidak lagi seringan dulu. Suatu hari rembulan memanggil Budi. "Waktuku di hutan ini hampir habis, sahabatku," kata rembulan dengan suara lemah. Hati Budi terasa pedih. Ia tidak ingin kehilangan sahabatnya. Rembulan tersenyum lembut. "Jangan bersedih, Budi. Setiap pertemuan ada perpisahan. Yang penting adalah apa yang kita tinggalkan." Rembulan meminta Budi untuk terus menjaga hutan, untuk terus menyebarkan pesan kasih sayang antara manusia dan alam, antara sesama manusia. "Suaraku mungkin akan hilang, tapi kata-kataku akan hidup dalam dirimu. Dan dalam tindakanmu," bisik rembulan. Itulah pesan moralnya. Budi berjanji. Ia akan selalu mengingat pelajaran dari rembulan. Ia akan menjadi penjaga hutan. Seperti rembulan dulu, ia akan mengajarkan anak-anak di desanya tentang pentingnya menghormati setiap makhluk, tentang keajaiban yang tersembunyi di alam, tentang kekuatan persahabatan sejati yang tidak mengenal batas bentuk atau rupa. Ini adalah warisan yang sangat berharga. Rembulan akhirnya pergi dengan tenang, menuju keheningan abadi. Namun kisahnya tidak pernah mati. Kisah serigala yang bisa berbicara, dan anak laki-laki yang mau mendengarkan. Pertemuan mereka adalah keajaiban, sebuah inspirasi, bahwa di dunia ini, sedang bersepiring, pilih di mana saja. So this let me, in this Twita, Pi, said, may say.